Jelas-jelas. Oke, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Karena narasumber sudah hadir, jadi kita mulai saja kegiatan pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang Bapak Ibu pimpinan. Di sini ada Pak Amadi Aziz. Mungkin nanti pimpinan lain menyusul beserta rekan-rekan semua dalam kegiatan ngabuburit pengawasan edisi yang kedua. Nah, jadi sembari menunggu waktu berbuka puasa, hari ini kita akan mengisi waktu dengan diskusi yang sangat menarik dengan tema mengilhami makna tabayun di bulan suci Ramadan. Saya Awatar Wisya Fatwa, staf bawah Sukerbapan, yang hari ini akan memandu kegiatan sampai selesai. Sebelum masuk pada inti acara, terlebih dahulu waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Amadi Aziz untuk menyampaikan beberapa sambutan sekaligus membuka kegiatan pada siang hari ini. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Baik, terima kasih Mas Awatar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hormati para pimpinan yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Saya mewakili Bu Ketua karena beliau lagi kurang fit atau kurang enak badan. Tadi mengkonfirmasi. Terkhusus kepada narasumber senior saya sendiri, Pak Agus Susanto SHUT, SHMH. Beliau juga ini luar biasa, guru saya di pengawas pemilu kemarin waktu masih menjabat sebagai mulai dari ketua Bawaslu sampai menjadi anggota Bawaslu, ketua Panwas sampai anggota Bawaslu. Sampai saat ini luar biasa, beliau juga kembali ke media sebagai CEO Media Kaltim. Nah, ini luar biasa, nanti kita butuh ilmunya Bang, terkait dengan materi yang atau tema yang disampaikan nanti terkait dengan tabayun di media sosial, di media massa yang keterkaitan dengan pemilu ke depannya. Alhamdulillah, syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini adalah pertemuan kita kedua terkait dengan ngabuburit pengawasan yang menjadi program eh, Bawaslu RI Biro Pengawasan yang diprakarsai nanti dengan oleh Bawaslu RI dan kabupaten kota yang dulunya hanya dilaksanakan oleh Bawaslu RI, tetapi Bawaslu RI juga menginstruksikan kepada Bawaslu provinsi dan kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan yang sama. Walaupun launchingnya kemarin sudah dilaksanakan di tanggal 23 Februari 2026. Kegiatan ini adalah bagaimana mengisi eh, apa tahun-tahun di mana non tahapan ini yang belum ada tahapan, yang kemungkinan tahun depan baru ada tahapan pemilu, maka kita diperintahkan atau diinstruksikan untuk membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsolidasi demokrasi, baik itu pendidikan politik, sosialisasi maupun koordinasi dengan stakeholder yang lain yang menghadirkan berbagai narasumber. Sehingga kita hari ini adalah narasumber kedua, yakni Pak Agus Susanto, yang sekaligus juga nanti akan memberikan kita sedikit ilmu atau mungkin terkait dengan peran media dalam hal pengawasan pemilu, yang mana kita melihat bahwa setiap pemilu atau pilkada selalu banyak berita-berita yang sifatnya hoax atau berita bohong yang muncul di media-media, khususnya di media sosial. Nah, ini nanti ke depan, nanti mungkin dalam penjelasan atau pemaparan materi beliau bagaimana menyikapi terkait dengan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya bohong atau hoax, sehingga kami mengambil tema bagaimana tabayun atau mencari berita yang benar. Kami merasa sangat terhormat atas kehadiran Pak Agus Sudirman, Pak Agus Susanto, yang selama ini selalu saya panggil Bang Agus ya kan. Mohon nanti diberikan pemahaman kepada kami terkait materi atau tema yang sudah disampaikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan ngabuburit pengawasan ini kita mulai. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya Avatar kayaknya dimatikan itu, di mute. Oh, astaga. Oke, maaf. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, sebagai pengantar, jadi di era digital ini arus informasi mengalir begitu cepatnya. Namun, seringkali tidak semua informasi tersebut membawa kebenaran. Jadi, oleh karena itu menjadi penting kita mengimplementasikan tabayun dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyadur salah satu surat Al-Hujurat ayat 6 yang bunyinya begini kira-kira ya Bapak Ibu. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang fasik datang kepada kalian dengan membawa suatu berita penting, maka tabayunlah terlebih dahulu, agar jangan sampai kalian menimpakan suatu bahaya pada suatu kaum atas dasar kebodohan, kemudian akhirnya kalian menjadi menyesal atas perlakuan kalian. Menurut bahasa arti bahasanya sendiri, Bapak Ibu, tabayun itu adalah mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah tabayun itu meneliti, mempelajari dan menyeleksi suatu kabar dengan tidak tergesa-gesa dan memutuskan suatu permasalahan baik itu dalam hal hukum, kebijakan dan lain sebagainya. Nah, inilah mengapa konsep tabayun atau meneliti dan memverifikasi informasi menjadi nafas penting dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Jika kita gagal melakukan tabayun, hoaks akan dengan mudah memecah belah persatuan, memicu polarisasi, dan pada akhirnya merusak integritas demokrasi yang sedang kita bangun bersama. Jadi untuk mengupas tuntas bagaimana kita mengimplementasikan semangat tabayun ini, khususnya dalam perspektif media dan pengawasan, eh, telah hadir bersama kita narasumber yang sangat luar biasa, kita semua sudah familiar, sudah kompeten di bidangnya. Beliau adalah Bapak Agus Susanto Esut SHMH selaku CEO Media Kaltim. Selamat siang Pak Agus, terima kasih sudah meluangkan Selamat waktu siang. bertemu bersama kami. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan tempat dan waktu untuk menyampaikan materinya, Pak Agus. Oke, baik. Terima kasih moderator Mas Awatar Fatwa. Terima kasih juga Mas Ahmadi, Pak Ahmadi selaku komisioner Bawaslu Kota Balikpapan dan seluruh jajaran komisioner, kalau ada yang hadir di forum ini, dan teman-teman semua, staf Bawaslu atau dari yang lain. Terima kasih saya bisa bertemu dengan rekan-rekan semua, rekan-rekan jajaran pengawas yang saya kira sudah sangat familiar dengan apa tuh namanya karir saya juga lah, karena memang hampir karir saya di Bawaslu itu cukup panjang, 7 tahun ya, satu periode untuk permanen, 2 periode ad hoc, jadi totalnya 7 tahun. Jadi dari apa tuh namanya pekerjaan saya ya sebagian besar juga untuk Bawaslu. Dan seperti saya disampaikan Mas Hamadi tadi bahwa sejak 2024 saya sudah tidak melanjutkan lagi untuk berkarir di Bawaslu, jadi kembali back to basic di media. Jadi saya bisa bersyukur dengan bisa nanti berbagi dengan teman-teman, karena memang ini basic saya di media. Jadi yang kemarin sudah disampaikan oleh Mas Hamadi bahwa hari ini saya akan menyampaikan materi soal hoax ya, berita bohong seperti apa, nanti saya bisa nih kan share materi ya. Otomatikan mana? Oke.
Di mana ini ya berbaginya ya? Bentar. Atau saya kirim aja ya ke Mas Amadi ya, nanti ya. Oke, boleh Oke, kirim, Pak. Pak. Oke. Coba Pak Amadi, itu ada materi saya. Pak Amadi monitor ya? Monitor, Bang, monitor. Ini Cek, sementara. cek. Iya, saya buka dulu. Bisa tolong ikut, bagikan materi kah? Ditampilkan. Ya, ntar dibuka tar. Oke, Pak. Halo, suara saya masuk kah? Masuk, Pak, Masuk, masuk, Pak. Pak. Bentar, Proses, Pak. saya keluar dulu ya. Oke, siap, Pak. Pak. Sorry, gitu. Bisa buka tar. Bentar, Pak. Halo, masuk ya? Oke, sebentar, Pak. Share. Masuk suara saya, Mas? Masuk, Pak. Masuk. Nah, Masuk, udah Bang. masuk belum, Pak, materinya? Udah. Udah keluar ya? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Terdengar. Dengar jelas, Pak. Satu, Jelas, Ya, Pak. halo. saya nggak Halo. kedengaran ya. Bentar. Oh, Oh, gitu. Kalau kami terdengar bagus. Gini suaranya bagus. Materi-materi betul-betul ngabuburit ya dari kemarin. Betul-betul ibadah ini. Halo. Ya, mohon ya, maaf. Pak. Agak error anunya tadi. Pakai HP aja dah. Sudah dengar ya suara saya ya? Oke. Udah, Bang. Aman, Bang. Jelas, Pak. Oke. Oke. Ya, baik. Saya lanjutkan materi saya pagi siang hari ini. Jadi berkaitan dengan ngabuburit pengawasan jilid 2, mengilhami tabayun di bulan suci Ramadan. Saya ambil judul menjaga akal sehat publik di tengah arus informasi. Ini sesuai dengan materi yang diminta oleh eh, Pak Amadi. Siang hari ini saya coba nanti mengupas soal apa yang dimaksud menjaga akal sehat publik di tengah arus informasi ini. Nanti kita bisa juga diskusi kalau ada nanti beberapa pertanyaannya. Ini next ya, untuk profil saya bisa di next ya. Jadi untuk mengenalkan diri saya lah, karena belum tentu kan teman-teman semua juga tahu. Kalau pendidikan S1 saya dulu di S1 Kehutanan, Unmul, tahun 2002, lulus di tahun 2007, kemudian
S2 saya ngambil di Universitas Merdeka Malang tahun 2020, baru saya ngambil S1 Ilmu Hukum di Bontang, Universitas Trunajaya. Pengalaman saya dulu pernah menjadi Ketua PBI Kota Bontang, Ketua Bawaslu Kota Bontang 2017-2018, anggota Bawaslu Kota Bontang 2018-2023. Kemudian saya advokat, saya sekarang juga CEO Media Kaltim Group. Jadi ada beberapa jaringan Media Kaltim dan itu di bawah naungan saya. Kalau organisasi, saya di bidang arbitrase SMSI Kaltim tahun 2019 sampai 2024. Sampai saat ini menjabat lagi masih di bidang advokasi, sama di wakil ketua bidang pembinaan daerah PBI Kaltim sampai sekarang juga. Ya, moto hidup saya ya setiap langkah adalah ibadah, setiap usaha adalah kesempatan. Ini yang selalu saya tanamkan dalam hidup saya. Oke, next. Ya, latar belakang. Ya, sekarang kita tahu bahwa perkembangan teknologi begitu cepat, informasi begitu derasnya masuk tanpa batas. Jadi, transformasi digital itu telah mengubah landscape informasi di dunia, ya termasuk di Indonesia. Bahkan kalau untuk di Indonesia itu 78-80% masyarakat Indonesia itu sudah pengguna internet aktif. Apalagi sejak masa COVID itu semua sekarang bukan hanya anak muda yang dulu Gen Z, yang kita sebut Gen Z, sampai dengan orang tua sekarang udah familiar dengan namanya digital, era digital. Mereka sudah sangat paham media sosial, mereka sudah tahu bagaimana menggunakan media sosial, maka sudah hampir 80% sekarang masyarakat Indonesia sebagai pengguna internet aktif. Kemudian mayoritas konsumsi berita itu berasal dari media sosial. Sekarang media-media konvensional, media-media massa itu udah jarang mengkonsumsi langsung dari websitenya. Biasanya mereka banyak mengkonsumsi mencari berita itu setelah mendapatkan informasi itu dari media sosial. Media sosial itu apa? Bisa Facebook, bisa Instagram, kemudian TikTok. Itu udah yang sekarang ini banyak digunakan oleh masyarakat kita. Ya termasuk di Kaltim ya pada umumnya. Dan itu kecepatan distribusi informasinya mengalahkan kecepatan verifikasi. Jadi sangat cepat informasi itu di lini masa kita dapatkan. Satu kalau kita, saya yakin lah teman-teman jajaran pengawas atau di lingkungan Bawaslu itu sekarang itu semua hari-hari udah megang HP, hari-hari mungkin nggak hanya apa tuh namanya dalam waktu menit per menit itu selalu mengawasi HP-nya, yang pasti yang dibuka adalah TikTok, Instagram, pasti itu. Dan itu konsumsi berita-berita biasanya di situ. Yang masalah utamanya sekarang adalah sangat tingginya atau overload-nya informasi, sementara ditambah rendahnya literasi digital. Jadi inilah yang membuat ruang subur bagi informasi-informasi hoax, informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi yang tidak terverifikasi dengan jelas bisa kita konsumsi dengan mudah. Dan ini yang kita rasakan sekarang, ya kan? Termasuk ketika masa-masa teman-teman di masa pemilu, informasi-informasi seperti ini sangat mudah tersebar, dan kalau kita tidak cepat melakukan verifikasi, ya kita bisa ikut terpengaruh. Oke, next.
Definisi hoax sendiri, kita tahu bahwa hoax itu adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Jadi banyak informasi yang ibaratnya yang faktanya sudah banyak diberitakan di media atau ada informasi yang mungkin tidak diberitakan tapi itu apa itu namanya dibelokkan, informasi yang benar itu dibelokkan kemudian disebarkan dengan maksud menyesatkan opini publik. Saya kira seperti itu. Karakteristiknya ya pasti tidak berbasis verifikasi, kemudian mengandung framing manipulatif, memanfaatkan bias kognitif pembaca. Jadi sangat cepat sehingga ketika pembaca itu sekali baca itu misalnya informasi itu padahal informasi hoax, langsung tanpa sadar di bawah kognitif pembaca itu bisa langsung ikut menyebarkan. Padahal itu informasi yang salah dan dampaknya sangat besar. Nanti soal dampaknya kita bisa lanjutkan. Next. Ya, saya kira memang tema ini penting karena memang saat ini hoax itu semakin masif, apalagi menjelang momentum pemilu ya. Kalau sekarang mungkin informasi-informasi itu bukan soal pemilu, tetapi banyak informasi yang memang sengaja disebarkan untuk menyesatkan gitu. Banyak yang memprovokatif dan lain sebagainya. Nah ini yang sangat bahaya. Dan terkadang media massa juga sering diseret dalam pusaran framing dan manipulasi ini. Dan ini yang sangat berbahaya. Kadang membuat masyarakat mudah terpancing emosi. Dan ini diperparah memang dengan algoritma media sosial yang cepat. Jadi penyebaran kebohongan itu semakin masif. Begitu. Nah ini yang juga berbahaya. Lalu pertanyaannya, apakah kita juga akan ikut menyebarkan yang hal-hal seperti ini? Atau kita ikut menghentikan? Nah, ini juga yang menjadi apa tuh namanya pertanyaan kita bersama. Dan ini tentu kita harus sebagai apa tuh namanya orang yang paham dengan informasi tentu harus hati-hatilah. Next. Nah, makna tabayun tadi sudah disampaikan oleh moderator, ya kan? Tapi kita ambil intinya saja. Al-Hujarat ayat 6. Jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah. Tabayun. Maka teliti, tabayun itu jadi bukan sekadar hanya cek fakta saja, tapi tabayun juga harus ada sikap kehati-hatian moral kita. Juga tabayun adalah kontrol diri sebelum kita menyimpulkan. Nah ini penting. Jadi tema ini sangat tepat saya kira di bulan Ramadan. Teman-teman tabayun, meneliti, ya kan, jangan ikut menyebarkan kebohongan. Nah, baik, caranya apa ya? Kita harus hati-hati dalam menganalisa semua informasi yang masuk di lini massa, ya kan, di media sosial. Next. Ya, hoax dan pola umumnya. Jadi ciri umum di media sosial dulu berita itu memang datang dari mulut ke mulut ya kan. Dulu atau belum banyak media sosial itu berita itu sangat datangnya dari mulut ke mulut. Kalau dulu ada koran itu misalnya berita hari ini itu baru kita bisa baca besoknya. Jarang kita bisa dapat informasi hari ini juga. Kalau sekarang sangat cepat. Hari ini ada berita, hari ini juga bisa kita dapatkan informasinya, ya kan? Informasinya di media sosial, di media daring, ya kan? Di media konvensional itu semua sekarang harus cepat informasinya. Kalau jarang lagi orang yang mohon maaf membaca koran nunggu besok untuk dapat informasi hari ini. Maka ya itu tadi kalau sekarang ada media-media konvensional yang masih mengadakan koran ya memang itu sudah diprediksi ya akan tinggal tunggu waktunya saja gitu. Tapi ya ikhtiar para pengusaha media kan tetap ada gitu kan bahwa media tidak akan mati, media tetap akan hidup begitu kan. Tapi sekarang semua beralih ke
apa itu namanya ke digital, sepenuhnya digital. Seperti kalau punya kalau media Kaltim, kalau teman-teman lihat itu semuanya pure digital, mulai koran digitalnya dan lain sebagainya. Nah ini jadi nggak lagi dari mulut-mulut ataupun nunggu koran besok. Dan sekarang berita datang itu dari notifikasi, ya kan? Anak teman-teman itu kan biasanya di HP itu pasti ada dipasang tuh notifikasi semua media apa itu namanya media sosialnya baik Instagram, Facebook, TikTok itu. Jadi begitu ada informasi penting itu cukup dilihat notifikasinya. Atau tanpa notifikasi kadang langsung menuju TikTok dan lain sebagainya. Dan hal-hal yang viral itu cepat sekali masuk ke laman-laman kita gitu. Dan kadang ada sumber tidak jelas, screenshotnya tanpa konteks, kemudian potongan-potongan video itu dipelintir, kan banyak itu kemarin yang sudah pernah kita lihat bagaimana omongan Sri Mulyani dipotong, banyak yang seperti itu ya, itu memang tujuannya adalah menyebarkan kebohongan dan ini berbahaya. Dan biasanya kata-kata yang biasa dipakai itu mengandung kata viral, sebarkan, wajib tahu. Nah itu sering itu kalau yang memang ciri-ciri hoax, penyebaran hoax itu, maka kita harus hati-hati. Hoax itu hidup dari emosi, tabayun hidup dari akal sehat. Jadi kita harus tabayun hidup dari akal sehat kita. Next. Nah, seperti ini contoh, ya kan? Viral, ditemukan ribuan surat suara tercoblos untuk salah satu pasang calon. Media tidak berani memberitakan, sebarkan agar rakyat tahu. Nah, dari kalimat ini, kira-kira teman-teman, pertanyaan reaksi pertama yang ketika mendapatkan postingan ini seperti apa? Ya kan? Apakah langsung menge-share, atau mengecek, atau mengabaikan? Ya kan? Kalau yang kadang yang nggak tanpa analisa, kadang orang yang nggak paham informasi biasanya langsung saja share. Tapi kita yang kadang yang tahu bahwa ini, saya yakin kalau teman-teman pengawas biasanya langsung mengecek dulu kebenarannya. Mengeceknya dari mana ya? Biasanya media-media yang terverifikasi, media-media online dan lain sebagainya. Atau ada juga yang mungkin mengabaikan begitu, ada juga. Nah, hal-hal seperti ini juga penting. Jadi kalimat-kalimat yang sudah seperti ini sudah wajib dicurigai bahwa ini adalah informasi-informasi hoax yang tidak boleh langsung sekali kita share, tapi harus kita cek dulu kebenarannya. Next. Nah, contoh pesan hoax yang beredar. Heboh, viral, terbongkar penyebab virus mematikan. Inilah kejadiannya, wajib dibagikan. Ini sering kita temukan hal-hal seperti ini. Krisis keuangan diprediksi makin parah tahun ini. Kira-kira gitu. Oke, next. Ini perbandingan antara media massa dan media sosial. Jadi kalau sekarang kalau namanya media sosial, siapapun bisa jadi penyebarnya. Dia tanpa filter lagi, tanpa tanggung jawab langsung. Sementara kalau media massa, ya kan, media mainstream, media-media konvensional, kalau media-media mainstream itu yang kita sebut seperti kayak media-media online ya, kita sebut media mainstream, ya kan. Itu biasanya ada box redaksinya, ada verifikasinya, kemudian ada tanggung jawab hukumnya, ada kode etik jurnalistiknya. Sementara kalau media sosial, siapapun bisa jadi penyebarnya, tanpa filter, tanpa tanggung jawab langsung. Jadi yang jadi masalahnya adalah banyak orang lebih percaya broadcast WhatsApp daripada media resmi. Ini yang kita temui fakta di lapangan, ya kan? Banyak orang percaya ketika ada broadcast WhatsApp tanpa lagi verifikasi langsung menyebarkan. Nah itu kan ikut menyebarkan hoax dan itu cukup berbahaya. Next. Nah ini contoh. Bukan
premium ya. Nah, kayaknya premium sebenarnya, tapi nggak tahu ada update kah atau gimana. Oh gitu. Iya, iya. Oke. Saya Saya share premium ulang ya. lagi ya Pak ya. Ya, ya. Sampai mana tadi saya no. Oke. Oke, sampai sini tadi. Nah, sampai ya media sosial. Oke. Oke. Sampai sini ya. Udah Ya, masuk siap Pak. semua ini ya. Ya, Sudah maaf ya 13. Pak. Oke. Aman aja. Saya lanjut ya. Jadi ya di sini saya ingin menampilkan mengenai berita yang ada di media resmi, kemudian di media sosial dipelintir. Ya. Misalnya di media resmi tertulis diberitakan polisi selidiki dugaan korupsi proyek X. Jadi masih proses penyelidikan, ya kan? Tapi di media sosial itu diramu lagi kan, itu banyak itu sekarang diramu lagi, judulnya diprovokasi lagi, pejabat X korupsi, bukti sudah jelas. Padahal secara hukum ini masih dalam penyelidikan dugaan. Tetapi media sosial dengan mudahnya mereka membuat informasi yang langsung menghakimi. Pejabat X korupsi, bukti sudah jelas. Nah ini kan informasi menyesatkan namanya kan. Padahal di informasi uh, media yang mungkin diberitakan oleh media-media mainstream atau media resmi itu baru proses penyelidikan. Jadi memang lebih kepada emosional media-media sosial itu membangun narasinya, ya kan, dan berusaha mempengaruhi persepsi publik, gitu. Oke, next. Ya, dampaknya apa? Jadi, hoax bukan hanya sekedar salah informasi, tapi ketika ini terus berlanjut dan tidak kita tangkap, pertama penangkalnya tentu dari kita sendiri, meskipun secara ketika ini sudah sangat berbahaya, tentu aparat-aparat kepolisian terus tentu ini bisa menindaklanjuti ya dalam proses penanganan ataupun laporan ataupun penyelidikan. Tetapi setidaknya harusnya dari kita diri sendirilah hoax itu bisa kita tangkal. Jadi dampaknya itu bisa memecah belah masyarakat, merusak reputasinya orang yang tidak melakukan, tetapi tidak melakukan apa itu namanya yang dituduhkan, tetapi dituduh di media sosial, gitu kan. Dan banyak itu yang sekarang itu kan hal-hal yang belum pasti benar, tapi langsung divonis di media sosial dicas bahwa orang itu bersalah, padahal masih dalam proses penyelidikan. Nah, kasus kalau yang Sekop Kaltim itu kemarin ada kasus di Kukar kayak itu yang kemarin saya lihat akhirnya dilaporkan ke Polda kan terkait apa itu namanya pengurus partai dianggap apa itu namanya mencabuli kan. Bukan mencabuli ya, apa itu namanya ya mencabuli, kemudian bukti-bukti itu di-share melalui IG dan lain sebagainya, dan itu belum tentu kebenarannya. Makanya kalau media resmi itu biasanya verifikasi dulu, konfirmasi dan lain sebagainya. Jadi bisa merusak reputasi orang. Ya kalau benar ya mungkin nggak ada nggak menjadi informasi yang baik, tapi kalau tidak benar kan kasihan, merusak reputasi orang, mengganggu stabilitas sosial, membunuh karakter orang, menghancurkan kepercayaan publik. Jadi hoax itu bisa jadi fitnah digital. Next, jadi langkah tabayun digital kita apa? Jadi ya tentu yang pertama adalah cek sumbernya, ya kan? Bandingkan dengan media-media kredibel, media-media resmi, cari informasinya lewat Google, bahkan sekarang sudah banyak banyak cara lah. Lewat ChatGPT juga bisa, ya kan? Ya meskipun kebenarannya juga memang harus
benar-benar dicek sampai pada sumbernya. Jadi periksa tanggal dan konteksnya, biasanya tanpa tanggal itu, yang penyebar hoax itu. Jadi jangan hanya baca judulnya saja, tapi cek isi beritanya dan lain sebagainya. Karena kebanyakan masyarakat kita ini lebih suka dengan baca judul saja, baca yang bombastis, tapi tidak membaca secara keseluruhan. Ya kalau posisi seperti ini, lebih baik diamlah, kadang lebih berpahala daripada ikut meramaikan kebohongan. Karena seperti itu. Jadi karena media sosial itu siapapun bisa jadi penyebar tanpa filter. Jadi ya prinsipnya jangan mudah terpancing hanya dari baca judul saja. Next. Nah, bagaimana peran media dalam melawan hoax? Ya kan? Media sendiri ketika ada informasi, kalau seperti media-media yang di bawah jaringan saya itu kita selalu kita tekankan untuk selalu memverifikasi apapun informasi yang kira-kira berpotensi sebagai hoax, gitu kan? Informasi-informasi yang menyesatkan, informasi-informasi fitnah dan lain sebagainya harus diverifikasi dulu. Kemudian tidak ikut framing menyesatkan, tidak mengajarkan klik semata, tapi mengedepankan akurasi di atas sensasi. Jadi kira-kira itu. Jadi integritas itu memang lebih mahal daripada traffic. Jadi tidak hanya kita mengejar traffic, tapi ya integritas kalau media itu. Kalau mengejar traffic kan sangat ini, apa itu namanya, cukup mudah. Next. Nah, bagaimana peran pengawasan kita, pengawasan publik? Pengawasan bukan hanya tugas negara, jadi pengawasan hari ini adalah mengawasi informasi, tidak mood diri sendiri, jadi mengawasi jari sebelum menekan tombol share, jadi itu yang harus kita lakukan sebagai, kalau teman-teman sebagai pengawas publik ya, jadi ini yang harus kita tekankan. Kita ini kan sudah, apalagi jajaran Bawaslu kan, seperti itu. Next. Nah, apa tantangannya di era digital sekarang? Ya, media yang sehat itu harus tahu bahwa banyak sekarang deepfake, jadi manipulasi video dan suara itu sudah banyak. Jadi kita harus pintar menganalisa ini. Jadi jangan selalu percaya hal-hal yang vulgar, hal-hal yang sensasional, itu benar-benar harus dicek. Kemudian all generate content, teks gambar tampaknya kredibel, padahal kan belum tentu. Kemudian banyak yang memanipulasi foto, itu sangat gampang sekarang dengan proses AI. Foto, suara itu sangat mudah. Sekarang AI itu bisa mengubah suara orang. Orangnya benar ngomong, tetapi omongannya bisa dipelintir. Banyak itu dulu video-video Jokowi yang omongannya bukan seperti itu, tetapi dia bicara dalam forum itu, tetapi omongannya dipelintir, omongannya dipotong-potong, itu banyak. Clickbait ekstrim, distorsi makna demi traffic. Nah, itu juga banyak yang media media sekarang ini tantangannya di sana. Banyak yang ingin clickbait saja, pokoknya traffic tinggi, itu ada juga media yang seperti itu. Makanya kan harus hati-hati juga. Polarisasi opini, fragmentasi sosial. Jadi kebenaran memang semakin mahal, kebohongan itu semakin murah. Next. Ya, ini mengakhiri presentasi paparan saya, nanti kita bisa diskusi. Jadi memang di bulan suci ini kita memang memilih menjadi apa? Apakah penyebar kabar tanpa pikir
ataukah penjaga akal sehat untuk publik. Jadi Tabayun adalah bentuk takwa digital kita. Jadi dari Ramadan, momentum kita untuk memperbaiki ruang-ruang publik kita. Jadi kalau kita semua tentu sanggup ya menahan makan dan minum seharian, karena memang puasa kita memang dituntut seperti itu. Mestinya kita juga sanggup menahan jari-jari kita untuk tidak menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Hoax itu tidak hidup sendiri karena dia hidup karena diberikan ruang. Jadi Ramadan ini mari kita bersihkan bukan hanya hati tapi juga ruang digital kita. Saya kira itu nanti kita bisa banyak diskusi. Ya, mau lepas dari tema ini silakan. Nanti silakan kita sampai jam berapa, moderator, kita bisa saling diskusi dan mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Saya kira itu, terima kasih teman-teman dan tetap semangat. Meskipun tadi bilang Pak Ahmadi bahwa tahun ini mungkin belum banyak kegiatan, tetapi saya kira dengan pola-pola seperti ini banyak hal yang bisa dilakukan oleh jajaran pengawas, banyak hal-hal yang bisa diisi oleh jajaran pengawas. Ya kan? Saya pernah mengalami masa-masa seperti ini, jadi saya tahu apa yang teman-teman harus lakukan, gitu kan. Apalagi nanti kalau mendekati pemilu, ya tentu sudah makin padat kegiatannya. Saya kira itu, terima kasih. Silakan Mas Awatar. Baik, terima kasih Pak. Wah, daging banget sih ini Pak. Jadi udah mungkin ini penjelasannya sudah cukup detail, udah jelasin dari latar belakang sampai contoh hoax sampai akhir juga ada tantangannya ya Pak ya. Mungkin sebelum saya nanti bakal buka sesi pertanyaan, tapi sebelum itu saya izin tanya dulu Pak terkait tantangannya. Jadi mungkin tadi udah dibahas tentang deepfake sama konten AI ya Pak ya, di mana mungkin ini ke depan mungkin jadi tantangan besar juga bagi Bawaslu kan Pak. Apalagi nanti semisal kan saya juga di Humas nih. Kadang seringkali dapat informasi informasi dari masyarakat kan. Lah, dengan berkembangnya AI yang bisa ganti suara, ganti foto ya kan. Ini kan semakin apa ya, semakin bias kan informasi itu kan, kadang-kadang orang juga nge-share cuma out of context kan, kadang orang nge-share di lapor ke informasi ke Bawaslu itu. Lah, kalau dari pengalaman atau sudut pandang media sendiri Pak, eh, gimana cara kita menganalisis atau membedakan itu foto, suara atau video ini memang hasil AI atau betulan? Adakah alat Pak yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi itu Pak, gitu mungkin Pak. Oke ya, baik ya. Ah, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saya jawab aja. Yang pertama, kalau soal alat untuk mengidentifikasi, saya belum tahu ya, karena saya belum pernah mencoba. Misalnya ada satu video, harus terus saya input apakah ini benar atau asli. Tapi saya kira ada lah, ya kan, ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengidentifikasi itu. Tapi sebelum kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang semacam itu, yang kira-kira ini. Jadi yang selalu saya sampaikan tadi, ketika kita dapat informasi, ketika itu yakin bahwa itu masih harus perlu verifikasi, ya bisa dicek. Sekarang kan sumber Google itu kan banyak itu kan. Sumber YouTube juga banyak. Minimal kita jangan menyebarkan dulu lah. Jangan menyebarkan. Ketika dapat informasi, dianalisa bahwa informasi ini benar atau tidak. Ketika dianalisa, kita cross check dengan video aslinya. Video aslinya siapa tahu sudah ada yang diposting di YouTube. Apakah ada informasi lain? Tapi biasanya seperti itu cepat. Kadang kalau media itu biasanya ada ya rubrik mengenai hoax atau tidak begitu kan. Jadi penangkal hoax. Jadi ketika sumber informasi itu informasi yang sangat informasi-informasi penting dan dianggap bisa berdampak dan menyesatkan, itu biasanya kita cari sumber aslinya. Dan itu sangat mudah sebenarnya sekarang ini dengan apa itu namanya, dari googling, dari apa itu namanya ChatGPT. Itu informasi kan cepat itu di scrolling sama mereka, ya kan? Video ini apakah
Yang paling mudah sebenarnya kalau sekarang ini bisa menggunakan alat ya ChatGPT, ya kan. AI ya harus kita dengan lawan dengan AI. Masukkan aja videonya itu. Apakah ini video sesuai aslinya, apakah ini benar atau dan lain sebagainya. Itu cepat itu ChatGPT jawab itu. Kalau teman-teman punya ChatGPT Premium apalagi itu. Itu lebih cepat responnya. Jadi sekarang itu sebenarnya lebih mudah untuk mengeceknya tanpa aplikasi itu ya lewat ChatGPT. ChatGPT itu semua informasi dia mampu apa ya, ChatGPT itu kan sama dengan alat ya, alat atau aplikasi yang alat bantu kita, sama dengan kita bisa gunakan untuk mengecek yang hal-hal seperti itu, ya kan. Dengan ChatGPT itu bisa mengumpulkan berbagai informasi di dunia dalam yang bisa dianalisa, kemudian menjadi jawaban ketika kita punya pertanyaan yang sama. Nah, kira-kira gitu. Jadi ChatGPT itu alat yang memang mampu mengumpulkan seluruh informasi yang ada di jagat media. Dia kumpulkan, dia scrolling. Kalau kita misalnya ada informasi yang kita rasa tidak benar, itu bisa ditanyakan, itu lebih sebenarnya ketimbang Google. Google aja kalau kita sekarang cari informasi pasti larinya ke ChatGPT dulu yang paling atas. Nah, kira-kira itu. Jadi paling mudah ya itu tadi, kalau kita ragu, kita memang jangan, pertama ya lebih baik jangan menyebarkan dulu, analisa dulu kebenarannya, begitu. Cari berbagai informasi di semua media, ya kan. Kalau itu dalam bentuk video ya cari YouTube-nya, cari di berbagai informasi. Kira-kira gitu. Oke, Itu baik. Menarik, saya Pak. kira lebih. Tadi, oke. Kira-kira itu. Nah, baik, tadi menarik sih poinnya, Pak. AI dilawan dengan AI pada akhirnya kan. Pada akhirnya Iya. dimanakan apa ini AI, ke AI juga. Iya, Jadi karena memang tips AI itu memang kan pasti ketika dia buat sesuatu di AI itu sudah terekam. Ketika dia terekam, ketika kita tanya, dia akan munculkan, wah ini bukan sesungguhnya gitu. Pasti terjawab sudah. Itu paling mudah, paling analogi kita begitu. Karena sekarang eranya udah era AI. Jadi sama teman-teman sekarang kan, mau bikin, kalau kalau dulu ya bukan bukan wartawan, orang bukan yang ahli dalam menulis berita, bikin narasi untuk IG postingan aja udah setengah mati kan. Sekarang masukkan aja kalimat pendek, buatkan narasi untuk postingan gambar ini gitu. Terbuat secara otomatis dan rapi, bagus ya kan, jauh lebih Jadi udah sekarang ini udah yang bukan wartawan bisa jadi wartawan sekarang, ya kan. Jadi saya ya itu sudah eranya gitu kan, eranya ya yang nanti yang bergelut jadi wartawan ya. Sekarang itu buat berita pun paling gampang sekarang, paling gampang dengan metode sekarang itu ya kan. Apa sekarang awalnya, apalagi teman-teman Gen Z semua. Kalau saya ini kan transisi kan, saya sudah nggak perlu lagi ngajari bagaimana nulis berita teman-teman. Sekarang ambil aja penggalan beberapa berita informasi, taruh di ChatGPT, itu sudah jadi berita. Siapa sekarang yang bisa menganalisa bahwa itu hasil karya sendiri? Tapi kalau kita sebagai orang jurnalis yang memang juga, kita tahu ini, oh ini olahan. Karena kalau olahan ChatGPT itu sudah terasa alurnya, terasa rapinya, terasa ininya. Jadi ya kita hanya media apa ya, wartawan-wartawan pengalaman aja yang bisa tahu. Tapi kan nggak butuh itu informasi di jagat media, ya kan. Sekarang ya semua IG yang mampu membangun narasi-narasi itu begitu bagusnya, dan ini semua pakai AI. Ya ada lagi sudah kan, sudah pakai AI semua ya kan. Kita lihat ya namanya yang apa tuh namanya, akun-akun IG yang kritisi dan lain semuanya. Begitu indahnya dia bikin, alurnya rapinya dan semuanya udah dipakai AI semua, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang sekarang saya bilang nggak jadi, yang nggak pernah belajar jadi wartawan tuh sekarang sudah pinter nulis semua gitu. Ya kira-kira itu. Oke, baik, Pak. Luar biasa. Oke, baik, mungkin saya buka mungkin untuk sesi pertama 2 pertanyaan terlebih dahulu bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang ingin bertanya.
silakan aktifkan mic atau raise hand ya. Nanti konsepnya nanti tak bertanya langsung dijawab saja ya Pak ya, biar cepat. Nanti baru setelah itu seterusnya, Oke. seterusnya, seterusnya. Oke, oke, oke. Saya buka, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Pak Hamrin, bahkan Bapak Ibu juga ada yang ingin Sudah jelas berdiskusi kayaknya. lebih lanjut. Iya kayaknya Sudah jelas. detail banget soalnya dari awal sampai Ya, tantangan. mungkin dikit ya. Iya, Mungkin bukan pertanyaan sih silakan ini Pak. Bang. Ini memang kalau dilihat dari materi tadi kan sudah menjawab semua ya. Cuma memang fenomena kita saat ini ya, di zaman penuh dengan digitalisasi, mau di kamar mandi pun kita sudah mendapatkan berita ya kan ibaratnya. Artinya kan 24 jam ini berita-berita di dalam digital beda ketika bicara soal masa lampau yang masih menggunakan konvensional ya, kayak koran, majalah. Nah, sekarang kan banyak media-media ini yang saya nggak tahu apakah itu menjadi media resmi atau memang dibuat untuk membangun narasi negatif gitu. Contoh misalkan kita pengalaman di tahun 2019 ya kalau saya tidak salah itu soal obor rakyat itu. Obor rakyat itu kan itu majalah, belum ada munculnya digital. Sedangkan majalah aja sudah berani mengeluarkan berita-berita hoax seperti itu yang terkait dengan apa hari itu ya. Kalau saya tidak salah soal PKI, komunis dan segala macam di obor rakyat itu. Nah, bagaimana tantangan itu saat ini dengan era digital ini, anak kecil aja bisa mendapatkan informasi-informasi itu yang ya contohnya misalkan anak saya sendiri kadang, oh ini ada berita seperti ini, ada berita seperti ini. Padahal sebenarnya itu adalah berita-berita yang tidak valid kebenarannya. Nah, memang oke lah, mungkin di lingkungan keluarga kita sendiri bisa mengkanter itu untuk memberikan pemahaman. Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat awam ini yang sama sekali tidak memahami digitalisasi ketika masuk di dalam handphonenya, masuk di dalam HP Androidnya, dengan serta-merta menyebarkan itu kembali. Itu bahkan ada yang lebih miris, Bang. Dalam saya ada satu grup itu menarik karena ada salah satu yang pemuka agama sendiri yang menyebarkan berita-berita yang tidak benar itu informasinya. Itu yang luar biasa yang saya sampai saat ini enggak habis pikir gitu kan. Oh ini kok seorang paham tentang agama malah menyebarkan itu berita-berita itu yang dianggap itu sebagai media resmi. Nah, itu yang apa ya? Yang kadang kita untuk membentengi seperti itu mungkin Bang. Itu sih Bang apa fenomena yang hari ini yang terjadi bukan hanya soal masyarakat awam bahkan orang-orang yang paham tentang agama pun bisa men-share atau menyebarluaskan berita-berita hoax itu ya melalui grup itu. Walaupun kami sudah counter, saya kadang sampaikan bahwa ini tidak benar, ini ada dari Kominfo dan segala macam. Tapi tetap aja hari berikutnya di beberapa kali sudah mengirimkan. Apakah memang di dalam daya pikirnya itu sudah tercuci otak kebencian mungkin sama seseorang sehingga berita itu terus walaupun berbeda media di dalam digital itu beda medianya. Mungkin itu Bang. Oke ya, Pak Ahmadi ya. Jadi ya, ya semua apa ya media mainstream yang sekarang ini eh, ada di lini masa, maksudnya kan sekarang banyak sekali kan. Media itu eh, sangat mudah sekarang membuat website berita, sangat mudah, ya kan. Website berita yang misalnya memang diproduk untuk sebagai eh, apa tuh namanya, bukan berita, bukan media resmi itu ada dan banyak gitu kan ada. Apalagi mendekati pemilu yang tadi bilang opera rakyat dan lain sebagainya, benar itu dibuat memang hanya untuk membuat berita-berita yang berpihak pada partainya, tokohnya atau jagonya itu bisa, ya kan? Itu kan tanpa verifikasi lagi untuk yang seperti itu kalau website itu dibuat gitu kan. Kalau media-media resmi kan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika dia membentuk media resmi gitu kan.
Ya minimal berperusahaan itu PT, kemudian dia harus akte notaris, ada Kemenkumham. Tetapi kalau yang berita-berita yang sifatnya hanya untuk sebagai corong partai atau corong calon tertentu itu nggak perlu seperti itu. Mereka hanya butuh domain, hanya butuh bayar domain, kemudian server, ya kan? Yang server itu saya kira itu nggak mahal untuk bisa langganan bulanan, bisa langganan tahunan, gitu kan? Nah itu sangat mudah, ya kan? Kalau untuk membuat seperti itu. Makanya itu ketika mendapati media yang juga misalnya memberitakan itu juga hati-hati, ya kan. Pertama ya dilihat dulu box redaksinya, dilihat apakah ini eh, berbadan hukum dan lain sebagainya. Itu juga salah satu yang tantangan juga bagi media kita. Memang ada namanya verifikasi Dewan Pers dan lain sebagainya, tapi kan tidak semuanya di dunia maya itu bisa kita verifikasi bahwa itu semua media-media yang berbadan hukum. Nggak bisa, karena memang semua konteks berita itu mereka bisa menyebarkan, mereka tidak misalnya di media sosial sudah mentok misalnya kawat apa tuh namanya teridentifikasi bahwa itu nanti dianggap sebagai dia bikin website ya bisa saja, tapi kan tergantung ke kita lagi. Makanya tadi kalau yang ada di grup ya tinggal kita ingatkan, kalau kita ini tahu, kita cari sumbernya, kita tangkal lah. Kita yang berusaha, yang waras itu yang berusaha menangkal informasi yang menyesatkan itu. Ya kan, ketika ada berita yang misalnya kita anggap masih eh, hanya menyudutkan seseorang tanpa klarifikasi, ya kirim aja link berita yang lain yang memang beritanya yang seputar yang dia kirim. Nah itu kan cara-cara menangkal berita yang nggak benar gitu kan. Nah ya itu aja kalau bagi kita, kalau kita yang ada dalam satu grup dan kita waras gitu kan. Ya terus diingatkan ya soal bahwa julukan bahwa namanya ustaz ya itu kan tak ada jaminan semua yang begitu gitu itu. Orang berpendidikan juga belum tentu juga nggak punya apa tujuan dan maksudnya, kan pasti ada kepentingannya, kan ada, mereka punya kepentingan. Ya jangankan apa, kita nggak usah bicara lah. Ustadz juga belum tentu ustadz semuanya baik, kan pasti ada aja kan yang menyimpang, karena kan buktinya banyak fakta kan, pemberitaan soal ustadz yang menyimpang kan banyak juga. Ya makanya karena itu ya tergantung ke masing-masing diri kita sendirilah dalam hal menangkal berita-berita seperti itu. Paling tidak kita yang tahu itu ya meluruskan. Kalau kita dapat informasi lain, biasanya kalau hal-hal yang informasi yang hoax itu kita harus cari berita benarnya gitu kan. Biasanya sudah ada. Biasanya sudah. Biasanya tuh beberapa tahun yang lalu itu informasi itu sudah pernah disebarkan lagi hari ini gitu kan. Tinggal kita tanya yang tadi saya bilang, tanya ChatGPT, lihat Google ini berita ini hoax atau tidak, itu bisa cepat gitu kita dapatkan. Kira-kira gitu. Itu aja pola kita sekarang. Yang penting cek and recheck. Sempatkan waktu menghitung, misalnya ketika menerima informasi itu ya hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jangan langsung kita tiba-tiba dapat informasi, wah ini menarik, langsung kirim kan ya. Jadi harus benar-benar kita dalam ya anulah, hati-hatilah dalam menyebarkan sesuatu. Kira-kira itu. Baik, gimana Pak Madi? Mantap, mantap. Oke. Sip. Eh, Mungkin ada yang ingin bertanya lagi dari teman-teman staff. Izin bertanya, Mas. Siapa ini? Kok suaranya pelan? Halo? Halo, siapa tadi? Ada yang ingin tanya? Ya, tadi ada satu. Bisti, Tia, Tia. Oh iya, Tia. Silakan Tia. Angkat tangan. Baik, kedengaran nggak ya suaranya?
Dengar, tapi agak keras sedikit. Oke. Izin bertanya Pak, sebelumnya saya Bistimoti Sari, staf Bawaslu. Mungkin ini nggak langsung berkaitan tentang hoax ya Pak ya. Cuma tadi karena disinggung tentang penggunaan AI. Nah, kan memang seperti kenyataannya banyak juga humas-humas lembaga itu yang pakai AI untuk menulis berita. Nah, kira-kira gimana sih Pak sebagai humas yang mungkin kita tetap bisa memanfaatkan AI, tapi kita punya karakteristik yang berbeda dan tetap mengutamakan kebenaran, netralitas, ataupun keutamaan berita tersebut. Mungkin itu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih ya. Ya, intinya bijak lah menggunakan AI itu kan, bijak, informasinya valid, sumbernya benar, ya kan. Soal pengolahannya kan, sekarang ini kan kemampuan orang kadang kan dalam mengolah berita itu kan berbeda-beda ya kan. Apalagi teman-teman yang tidak pernah jadi wartawan, pertama ya baru menulis gitu kan. Kadang membuat lead saja itu butuh beberapa menit untuk baru bisa masuk ke lead gitu kan. Tapi prinsipnya begini. Ketika kita menyajikan berita, sumber yang menyajikan informasi itu valid, ya kan? Informasinya valid, begitu kan? Kemudian soal penggunaan AI, Dewan Pers saja sudah mengeluarkan peraturan nomor 1 bahwa AI itu boleh digunakan. Jadi penggunaan AI itu memang diperkenankan, sepanjang memang penguasaannya tetap pada manusianya. Pada manusianya itu artinya apa? Ya, semua informasi yang dibangun dalam tubuh berita itu benar-benar valid gitu kan, bukan bukan imajinasi, bukan informasi yang salah. Misalnya Pak Ahmadi ngomong soal pengawasan penemuan money politik, dia berbicara, tetapi kita tidak pernah wawancara Pak Ahmadi, tapi tiba-tiba muncul itu olahan A itu bisa. Ahmadi bicara soal money politik, padahal Pak Ahmadi tidak ngomong seperti itu. Itu diolah secara manipulatif itu bisa sama AI gitu kan. Nah intinya itu. Tapi kalau soal bagaimana mengolah berita itu menggunakan AI ya, kalau bagi wartawan memang sekarang itu harus saya tekankan kedepankan karakternya dulu. Tulis yang dia mampu. Setelah itu kalau untuk pengeditan EYD dan lain sebagainya menggunakan AI ya monggo saja. Tapi jangan terlalu mengandalkan AI. Tapi sekarang ini kan kebanyakan hampir semua media memanfaatkan itu untuk kecepatan. Sekarang nggak ada ceritanya orang bisa membuat berita kalau itu otak manusia ya dalam waktu 3 menit itu sudah bikin narasi berita sampai 6-7 alinea itu nggak ada ceritanya kalau itu bukan olahan AI. Olahan AI itu cukup kita ngasih informasi penting dan lain sebagainya kita masukkan sudah jadi berita. Sekarang begitu gampangnya gitu kan. Orang yang dulu susah-susah untuk cari bikin berita sekarang AI itu sangat mudah. Makanya kalau sekarang mau bicara soal bagaimana menulis berita, udahlah. Kita nggak usah lagi bicara soalnya. Kalian sendiri yang memang harus belajar. Kalau memang betul-betul menjadi penulis apa itu namanya hebat, memang berusaha untuk pengolahan AI itu ya 20-15% lah untuk editing dan lainnya. Tapi semua hasil karya sendiri, bukan hasil olahan AI gitu. Ya kan? Ya. Saya yakin lah teman-teman sudah bisa menggunakan itu. Karena sekarang AI itu 2 kalimat, 3 kalimat sudah jadi narasi panjang. Ya kan? Bikin bikin narasi postingan berita, cukup masukkan gambarnya, selesai jadi apa itu namanya? Narasi postingan yang rapi gitu kan. Bayangkan sekarang begitu hebatnya sekarang. Dulu kita bikin pekikihan untuk bikin narasi saja. Sekarang hanya dalam waktu beberapa detik sudah bikin bisa ya kan. Jadi belajar ilmu jurnalistik itu juga akhirnya oh sekarang enak sekali ya sekarang seperti itu gitu kan. Sementara kita dulu setengah mati untuk menyusun seperti itu. Tapi ya udah kita ngikuti perkembangan teknologi, media juga harus mengarah ke sana, ya tengah pola-polanya saja. Makanya kalau di media ya saya mengikuti perkembangan teknologi, digitalisasi dan ya harus menyesuaikan dan ya bagaimana
di tengah derasnya persaingan media kita bisa tumbuh, kita bisa tetap survive begitu, kira-kira begitu. Jadi intinya kalau untuk penggunaan AI ya itu kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman humas dan sekarang bukan hanya humas, teman-teman humas bawah, so, hampir semua humas saya lihat kalau lihat postingan-postingan IG, berita-beritanya udah hampir semuanya sudah memanfaatkan AI, dan itu tidak dosa dan itu tidak haram, tapi ya yang penting sepanjang informasi yang dikumpulkan adalah informasi yang valid. Komentarnya tidak memelintir, komentarnya memang sesuai fakta gitu. Memang turun ke lapangan. Dan sekarang ini kan banyak yang gampang. Wartawan tidak turun ke lapangan atau redaktur tidak turun ke lapangan, tinggal ngolah punya media yang lain sudah jadi berita. Tapi bagaimana pertanggungjawabannya, gitu kan? Bagaimana? Sekarang gampang itu kalau mau anu ambil aja berita yang lain, suruh dibongkar total oleh AI, ya sudah nggak kelihatan, ya, udah bisa tampil kok, ya kan? Gampang itu. Makanya saya bilang bikin media itu gampang, tapi bagaimana konsistensi mempertahankan dan mempertanggungjawabkan ke publik itu yang tidak mudah. Kira-kira itu. Oke, baik Pak, izin karena mungkin sama Zoom-nya udah nggak tahu ini masih error terbatas Pak waktunya. Jadi mungkin Oke, saya cukupkan saja Pak ya 2 pertanyaan ini Pak oke, ya. aman, Jadi saya oke aman. siap Pak. Jadi saya rangkum ya teman-teman. Jadi intinya yang saya dapat tadi saring dulu sebelum saring. Saya saring dulu sebelum sharing ya kan. Tadi saya kutip juga dari Pak Agus. Tadi kan kata-katanya jangan sampai jari kita itu lebih cepat dari logika kita. Jadi kita jaga demokrasi ini tetap sehat. Dimulai dari nggak ikut-ikutan sebar hoax dan bisa memilih informasi yang baik dan benar. Oke, sebelum saya akhiri Pak, mungkin foto bersama dulu ya Pak ya. Bisa teman-teman Oke, bisa dinyalakan kameranya mungkin. Agak cepat teman-teman, waktunya mau habis. Oke Mas Ambar, boleh di screenshot Mas Ambar. 1, 2, 3. Oke, udah ya Mas? Oke, oke baik. Terima kasih buat Pak Agus. Terima kasih buat teman-teman yang sudah gabung di Zoom ataupun nanti yang lihat di YouTube. Jadi sampai ketemu di edisi ngabuburit berikutnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi ya. wabarakatuh. Makasih Bang. Oke, Ya, sip, sudah. sama-sama. Makasih Pak Agus, izin Pak Kordip, Pak Sama-sama. Moderator. Terima kasih ya.